Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua yang berada di seluruh Nusantara, terkhusus sahabat-sahabat semua yang berada di wilayah Jawa Barat. Apa kabar sahabat Danmen ataupun ketua DPC Peta di seluruh wilayah Jawa Barat? Malam ini saya berada di Mabes Peta guna untuk mengawali atau dalam agenda akan membuka peresmian warung peta di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya perwakilan kepengurusan Provinsi DPD Peta Jawa Barat. Untuk itu mari kita simak acara peresmian warung peta yang diresmikan oleh Presiden Peta Satu Komando Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh. Demikian. Ayo. Peta ini adalah hasil sumbangan kurang lebih 30 orang. Seperti inilah dia. Ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 50.000, bahkan ada yang 1 juta, bahkan ada yang 2 juta terkumpul uang. Kurang lebih berapa itu, Pak? Semua yang terkumpul Sekitar 6,5 juta. Ini bentuknya. Mudah-mudahan ada sumbangan untuk cek lagi di sebelah itu. Nah, ini adalah pusat dan nama-nama itu akan dimasukkan ke dalam sejarah perjuangan ekonomi di tanah air melalui prasasti atau granit. Untuk apa? 10 tahun ke depan generasi wilayah ini akan mengatakan bahwa para pendahulu kita bisa bersatu. Ini buktinya prasasti. Berdirilah sesuatu ini. Apa itu warung peta? Warung peta kalau ibu-ibu, bapak-bapak nabung ke sini minimal Rp1.000 satu hari. Setiap terjadi laku warung di peta, 64% dibagikan ke penabung. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Gaji para pengurus adalah 10% dari laba bersih. Gaji pengelola 20% dari laba kotor. Di sini saya katakan kepada ibu, mungkin agak tinggi bahasa saya mungkin, karena yang nonton ini juga adalah pakar ekonomi akan nonton ini, karena ini live di YouTube saya, bahwa saat ini ada 3 sistem ekonomi di dunia yang terus dijalankan. Sistem ekonomi kapitalisme, ciri-cirinya adalah membangun bisnis untuk memperkaya dirinya, tapi banyak orang sengsara. Artinya yang penting dia kaya, orang lain terserah. Itu sistem ekonomi kapitalisme menjamur di muka bumi ini. Ya, mereka membangun raksasa bisnisnya untuk memperkaya dirinya sendiri dan golongannya, walaupun sebagian besar orang lain harus menderita. Mulai dari bisnis skala kecil sampai kepada pengelolaan sumber daya alam. Mulai dari mereka menambang, mengerok harta dari bumi ini, walaupun rakyat di sekitarnya sengsara, tidak ada masalah. Itulah sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi sosialisme pernah berkembang karena dia mengandung ideologi komunis. Saya ulangi lagi, sistem kapitalisme ini adalah ideologi liberal. Sistem ekonomi sosialis dulusnya berkembang pesat karena dia ditopang oleh ideologi disebut ideologi komunis dan banyak pengikatnya saat itu. Apa itu sistem ideologi komunis? Sama rata, sama rasa. Tidak boleh orang kaya dan juga tidak boleh orang miskin. Maka banyak pengikutnya dari akar ekonomi ke bawah. Tapi pada akhirnya sistem ini berkembang juga masuk menjadi sistem kapitalisme. Akhirnya jadi individu. Yang penting kelompok saya kaya, kelompok lain miskin. Prakteknya. Itu sistem ekonomi yang kedua. Sistem ekonomi yang ketiga adalah yang disebut sistem ekonomi syariat Islam. Yang sampai saat ini saya belum melihat sistem ekonomi syariat Islam ini memakmurkan sebuah bangsa. Belum. Ada yang berusaha membuat kata syariat dalam ekonomi,
bentuk-bentuknya kapitalisme juga. Hari ini saya berani mengatakan kepada seluruh yang menonton video ini bahwa sistem ekonomi syariat Islam belum pernah dijalankan oleh sebuah kaum, sebuah bangsa di era sekarang. Kemudian sistem ekonomi Islam itu hanya khusus Muslim. Yang non-Muslim tidak bisa masuk. Karena ada kata syariat Islam, berarti khusus untuk umat Islam. Nah, di sini saya mendapat sebuah anugerah menurut saya, karena saya tidak pernah mempelajari sistem ini dan belum pernah diajarkan di universitas manapun di seluruh dunia, yaitu sistem ekonomi pembelah tanah air. Apa fungsinya sistem ekonomi pembelah tanah air secara umum? Yang kaya kalian silakan tambah kaya, tapi si miskin harus ikut makmur dan keluarkan zakat agar terjadi pembangunan rumah-rumah gratis di wilayah. Jadi akan kita mulai dari sini. Sistem ekonomi peta di warung juga untuk menghindari saling iri antara warung A, warung B, warung C yang jualannya sama, saling baku iri. Dia jualan sembako, di sana jualan sembako, di sana jualan sembako, saling iri. Artinya menimbulkan perpecahan. Kenapa? Sistem yang dipakai adalah sistem kapitalisme. Tapi insya Allah dengan adanya sistem ekonomi peta, siapapun mulai dari bayi yang baru lahir, dia nabung Rp1.000 karena dia punya kebutuhan. Apakah susu, apakah popok, beli di warung sendiri, keuntungannya dibagikan kembali. Saya kira itu bisa meminimalisir untuk ada rasa iri. Ini ada yang bertanya, Pak, bagaimana yang sudah terlanjur punya warung tapi mau bergabung? Saya bilang, hitung barangmu yang dibutuhkan oleh komunitas. Karena apa? Setiap orang penabung ditanya kebutuhannya apa. Maka warung peta tidak boleh asal jualan barang. Yang dijual adalah sesuai kebutuhan penabung. Ditanya dulu, untuk apa? Karena saya dan sistem ini tidak boleh rugi. Karena di dalam Islam sudah diajarkan, janganlah menjadi orang-orang yang merugi di muka bumi. Mulai dari tata cara berpikir kita praktekkan dalam warung ini. Tidak boleh rugi warung ini dengan cara apa? Juallah barang sesuai kebutuhan. Biar tidak kedaluarsa, biar tidak rusak. Sistem ini berapa kali diserang oleh sistem lain. Yang mohon maaf, kemungkinan sistem perbankan akan tergeser. Ya, karena di peta dalam komunitas begini, bayi boleh nabung. Di bank boleh nggak bayi menabung? Nggak bisa kan? Kira-kira kalau ibu naruh uang Rp1.000 di bank, besok bertambah nggak? Rp1.000 nih, bertambah tidak? Apa boleh menabung Rp1.000 di bank nggak? Di peta minimal Rp1.000 boleh. Nabung hari ini, dikelola 1 hari, besok bertambah. Dari mana? Dari hasil transaksi, itu baru satu. Dari banyak yang lain lagi. Jadi kita akan memulai sesuatu bersejarah. Dan saya katakan, ini akan merubah peradaban perniagaan dunia. Yaitu di mana seluruh orang dilibatkan sebagai investor, bukan hanya orang kaya. Kemudian berjalannya sistem di sini karena ada pengurus, honornya pengurus ada. Dan itu jumlahnya pengurus cuma sedikit. Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai desa ada pengurusnya dan jumlahnya sedikit dan mereka dikasih honor. Tetapi jika mereka tidak menjalankan sistem dengan benar, boleh diganti pengurusnya. Ini mudah-mudahan ke depan biar untuk mengurangi lagi perbedaan di antara kita. Ya, di dalam kita ini bertetangga, jangan sampai karena beda suku kita tidak saling ngomong. Jangan sampai karena beda agama kita tidak saling ngomong. Jangan sampai karena beda ras kita tidak mau salah ngomong. Jangan sampai beda antar golongan kita tidak saling ngomong. Jangan sampai ada yang matanya sipit, yang matanya membelalak, yang kulitnya hitam, padahal sama-sama ciptaan Tuhan, tidak saling baku ngomong. Di dalam agama saya tidak pernah mengajarkan itu. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk membenci suku lain, membenci agama lain. Tidak pernah. Jadi kalau masih ada orang yang membenci agama lain, membenci suku lain dan mengaku dia Islam, saya bisa katakan, dia Islam, dia pengikut Rasulullah, tapi dia tidak mau ikuti akhlak Rasulullah.
Jadi kalau masih ada di luar sana yang ketangkap-ketangkap itu undang-undang ITE, yang kalau ceramah hanya bisa menghina agama orang lain, dia adalah pengikut Rasulullah, tapi dia tidak mengikuti akhlak Rasulullah. Mari kita bangun di sini sesama manusia, urusan dunia, urusan kita. Sepakat Ibu? Sepakat. Di sini karena banyak beda agama, beda suku di sini banyak, jadi campur. Jangan sampai gara-gara tidak saling baku ngomong, karena beda agama, akhirnya apa? Yang ada perasaannya saja. Akhirnya tiap hari hidupnya sengsara, tiap hari dia memikirkan tetangganya tanpa dia memikirkan dirinya sendiri. Lama-lama stroke, masuk rumah sakit, tidak ada duit, dokter pulangkan, masuk kubur. Maka mari saya ajak bertetanggalah yang baik. Bercanda boleh bercanda, tapi jangan kebablasan. Jangan bisa ngurumpi, menceritakan kejelekan suami, menceritakan kejelekan tetangga kalau udah duduk-duduk. Itu tidak diajarkan oleh agama manapun dan tidak diajarkan di dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Kebiasaan ibu-ibu adalah bisa ngumpul satu orang, dia masih ketawa-ketawa. Datang satu orang, mulai mengatakan ada kabar tetangga katanya begini. Datang yang orang keempat, betul tetangga kita seperti itu. Datang yang kelima, nyebrang lagi ke menceritakan orang di desa sebelah. Pernah terjadi? Sering ya? Maka mari kita belajar di lingkungan. Saya tidak tahu karena saya bapak. Jangan seperti itu. Yang khusus di lingkungan kita ini. Ya mudah-mudahan yang dengar juga di YouTube ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya bukan penceramah, saya bukan ustadz, saya bukan apapun. Saya harus mengakui diri saya adalah nasionalis sejati. Karena Nabi saya, Nabi Muhammad, saya mengatakan Rasulullah adalah nasionalis sejati. Yaitu yang cinta tanah airnya, yang cinta umatnya, yang tidak mempermasalahkan perbedaan agama di zamannya. Saya katakan, Muslim mengatakan saya Muslim, Rasulullah Nabi saya. Tapi sebagai nasionalis, saya katakan Rasulullah nasionalis sejati. Karena nasionalis harus mempercayai Tuhan. Ini demikian ibu-ibu, karena mungkin habis acara ini, saya mau gunting pita biar kayak pejabat. Mana Udah ya? Betul. Masa cuma pejabat negara yang kalau gunting pita peresmian, saya juga punya. Rakyat saya banyak di TikTok, namanya rakyat TikTok, termasuk rakyat YouTube, ya kan? Jadi inilah presiden yang tidak dipilih, tapi mengaku diri sendiri. Ayo, ya kan? Tapi lebih bagus begitu kata. Lebih bagus, biar nggak ribut. Kalau ada pemilihan ribut, ada kadung, ada cebong, apa itu? Yang paling kecil itu saya jadi pejabat malam ini, gunting-gunting pita seperti pejabat gubernur lah, presiden Republik Indonesia juga, seperti gubernur bupati kan, kepala desa jarang ini gunting pita, karena kalau saya jadi Bu, kalau saya memang ditakdirkan untuk memimpin, orang minta saya jadi ketua RW. Ketua RW, mantaplah satu RW anak buah saya ini. Ya, rakyat saya, jadi nggak boleh ada yang kelaparan di bawah pemimpinan saya. Nggak boleh ada orang sengsara di bawah pemimpinan saya. Kalau nggak, saya dosa Bu. Akhirat pemimpin adalah jangan biarkan satu orang rakyatnya pun menangis di tengah malam karena lapar. Itu pemimpin. Jangan. Kita boleh Nanti kita bersama. Ya, yang belum makan sabar Bu ya. Masih lapar Bu, kalau saya sudah makan duluan. Takutnya Bu, saya mau pingsan nggak jadi acara. Jadi sorry saya makan duluan tadi. Ada yang video nggak di video ini? Ada di video. Oh, ada situ ya. Ibu-ibu yang belum subscribe karena apa? Dari hasil channel saya punya iklan. Dari iklan itu saya keluarkan sedikit duit untuk saya bagi rata kepada seluruh penabung. Mulai berlaku bulan ini. Uangnya udah siap Maya? Yang pendapatan hari bulan ini. Kalau bulan ini kan yang baru terkumpul 1 juta.
Enggak, yang untuk YouTube yang mau dibagi. Oh, 500.000 kan? Pokoknya berapapun saya akan keluarkan dari hasil iklan YouTube ini, saya mau bagikan kepada seluruh penabung peta seluruh Indonesia. Kalau ada yang ngasih duit ke saya, teman-teman saya, MPS ini duit 10 juta bagikan. Yang saya pikirkan dulu adalah yang penabung. Dari Sabang sampai Merauke saya suruh bagi rata. Jadi nggak kayak kemarin-kemarin ada yang ngasih duit, saya jalan ngasih 100.000 ya buat makan. Nggak usah tanya dari mana, halal. Nah, udah nggak ada gitu lagi karena saya takut ria. Lebih baik saya, warung mana ada tamu sekian, bagi rata ya. Jadi jangan kaget para penabung tiba-tiba uangnya bertambah, ya kan? Setuju nggak? Ya udah begitu aja. Udah gitu aja lah. Udah, kemarin ke sana apa ke sini? Di sana kameranya. Ya dulu lah. Bisa gitu ya. Bunda nggak jampi. Wah. Sih. Jangan kalah sama Pak Jokowi. Jangan kalah sama John Biden presiden Amerika sih. Bilang istri jangan banyak-banyak yang bangun. Jangan kalah sama Pak Erdogan, istrinya ikut terus. Jangan. Termasuk Presiden China Xi Jinping selalu sama istrinya juga itu. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan yang menciptakan dan seluruh hamba-hambanya. Jadikanlah perkumpulan yang Engkau ridhoi ya Allah. Amin. Jauhkanlah hati kami dari segala permusuhan. Berikanlah kami kesempatan untuk saling mengasihi, saling menyayangi ya Allah. Amin. Sebelum Engkau memberi kami semua. Setiap detik, setiap desahan napas kami jadikanlah amal bagi kami. Jadikanlah hati-hati kami hati-hati yang lembut dan saling menyayangi. Amin. Semoga tempat ini mendapat ridho ya Allah. Amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu. Silakan lanjut makan ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Ya. Ini Bu, saya ini pelaku utama dalam film, pemeran utama. Saya juga produsernya. Ya kan? Dia yang edit sendiri. Dia edit sendiri. Daripada ngajar orang kan, kalau tidak mampu. Ayo di sekalian aja diapain? Dimakan tumpengnya Bun. Enggak boleh. Enggak boleh dia. Jangan kayak begitu. Ini cuma hiasan doang. Oh ya siap. Makan aja. Baik. Tadi telah kita simak sambutan-sambutan dari Presiden PETA 1 Komando Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh bahwa kita benar-benar bergerak atau dalam barisan revolusi ekonomi, yaitu mengajak seluruh elemen baik dari sahabat-sahabatku kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kaum miskin kota desa, baik kaum komunitas-komunitas, anak pang, pengamen, anak-anak jalanan, semua bergabung dalam komunitas barisan revolusi ekonomi PETA 1 Komando. Jangan segan-segan untuk terus mengasah kemampuan, mengasah atau kita berdiskusi dalam wadah komunitas PETA 1 Komando agar kita mengetahui bagaimana sistem ekonomi peta itu yang sedang berjalan. Karena dalam sistem ekonomi peta itu segala sesuatu penghitungan dari hasil usaha yang ada itu harus transparan. Jadi para pengurusnya mendapatkan haknya, menjalankan kewajibannya, dan para anggotanya mengetahui secara transparan uang-uang yang telah ditabungkan, dan kemudian anggota tersebut belanja di warung sendiri, kemudian mendapatkan keuntungan atau
uangnya sendiri bertambah karena belanja di warung sendiri. Disitulah sistem kami berjalan. Dan itu akan kami perluas di seluruh Jawa Barat. Target kami adalah setiap desa ada satu warung. Jadi di Provinsi Jawa Barat ada sekitar 27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Untuk itu, jadi saudara-saudaraku di wilayah Jawa Barat, ayolah kita terus semangat, terus bahu membahu, bergotong royong dalam menggerakkan atau bergiat ekonomi. Yang belum mengerti, silakan saja untuk belajar kepada pengurus-pengurus di wilayahnya masing-masing yang telah memahami. Itu saja sahabatku. Semangat selalu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.